Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindiati Fazaro dengan NIM akhir 159 akan menjelaskan resume saya terkait ruang lingkup viktimologi dalam aspek psikologis, sosial, dan juga ekonomi korban. Viktimologi sendiri merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari terkait korban kejahatan dan juga hubungannya dengan pelaku serta sistem hukum itu sendiri, yang mana lebih berfokus kepada pemulihan, perlindungan, dan juga keadilan bagi korban kejahatan. Tujuan viktimologi yaitu untuk mendapatkan keseimbangan antara hak yang didapat oleh pelaku dan juga korban yang seringkali dilupakan oleh masyarakat maupun hukum di negara kita. Setiap korban kejahatan pasti memiliki penderitaan yang berbeda-beda dalam hal fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi, yang dimana tidak bisa dianggap remeh apapun bentuk trauma yang dialami oleh para korban tersebut. Yang pertama, saya akan membahas terkait aspek ekonomi yang dialami korban dari buku Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi karya Bambang Waluyo SHMH. Seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya pemerintah merancang berbagai program untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menciptakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia. Namun di balik beberapa upaya tersebut, pastinya akan ada ancaman yang bisa jadi datang di saat yang tidak terduga. Salah satu contohnya yaitu korupsi dan pencucian uang. Bukan hanya soal angka-angka yang muncul di laporan keuangan negara, melainkan juga tentang dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Kerugian akibat korupsi dan pencucian uang bukan sekedar menghilangkan dana negara. Kehidupan masyarakat tentunya ikut terdampak. Seperti contoh, jalan raya maupun jalan-jalan yang ada di daerah yang seharusnya mulus dan tidak ada lubang menjadi berlubang karena dananya dikorupsi oleh pemerintah yang berwenang. Selain itu, ada juga fasilitas kesehatan yang rusak dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi setiap warga negara kian lenyap begitu saja. Semua itu terjadi karena uang yang seharusnya dipakai untuk membangun fasilitas yang memadai, namun nyatanya malah raib entah kemana. Disinilah peran penting Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Undang-undang ini hadir untuk memberantas tindak pidana pencucian uang. Lebih dari sekedar memberantas pelaku, peraturan ini memberikan perlindungan nyata bagi para korban yang berani bersuara. Karena dalam pasal tersebut jelas menyatakan bahwasanya negara dengan tegas menyatakan siapapun yang melaporkan atau memberikan kesaksian tentang tindak pidana pencucian uang wajib mendapat perlindungan khusus dari ancaman yang membahayakan jiwa dan harta mereka. Identitas mereka tentunya akan dilindungi, hak-haknya dijamin, dan negara wajib hadir jika mereka membutuhkan perlindungan. Ceritanya tidak berhenti di sana. Bagi mereka yang berani melaporkan kejadian-kejadian tersebut, seringkali menghadapi ancaman dan tekanan yang luar biasa. Ancaman terhadap diri sendiri, bahkan keluarga mereka. Namun dengan perlindungan dari negara, ada harapan bahwa mereka tak lagi berjalan sendirian. Jika terjadi pelanggaran, pelapor dapat menuntut ganti kerugian dan negara akan berkomitmen untuk tidak membiarkan mereka menjadi korban yang kedua kalinya. Sebab dalam viktimologi, korban tindak pidana ekonomi pencucian uang bukan hanya mereka yang kehilangan uang dan aset, namun korban adalah seluruh masyarakat, yaitu mereka yang kehilangan akses ke layanan publik,
yang harus hidup dalam ketidakpastian, yang mimpi-mimpinya direnggut oleh ketidakadilan dari sistem hukum itu sendiri. Langkah-langkah pelindungan ini menjadi pondasi yang sangat penting bagi masyarakat untuk menghindar atau terhindar dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait aspek psikologis dan sosial atau sosiologisnya. Mengutip dari buku Kriminologi Psikososial, suatu pengantar karya David Cat dan Tony Jefferson. Ketika seseorang menjadi korban, tentunya pandangan mereka terhadap dunia akan berubah. Rasa aman yang dulunya melekat tiba-tiba lenyap digantikan oleh kecemasan yang berlebih. Tiap malam tidur terasa tidak nyenyak, ada mimpi-mimpi buruk maupun kilas balik kejadian yang menghantui pikiran mereka. Bahkan rasa takut untuk sekedar keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Trauma ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, diantaranya ada gangguan tidur, gangguan makan, hingga munculnya emosi negatif yang berkepanjangan. Jadi mereka sebagai korban terus-menerus menyalahkan dirinya atas apa yang sudah terjadi. Beberapa dari mereka juga mengalami penurunan rasa kepercayaan diri akibat stigma sosial yang terjadi terhadapnya dalam masyarakat sekitar. Dalam pandangan psikologis yang dikemukakan oleh Gadd dan Jefferson, korban perlu pendampingan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya. Dukungan psikologis sangatlah penting karena pemulihan dari trauma itu seperti mengetuk kembali pintu-pintu harapan di tengah runtuhan rasa sakit yang mereka alami. Korban sangat perlu tahu bahwasannya mereka tidak sendiri, bahwa ada ruang untuk berbagi, bercerita, dan ada jalan untuk mulai hidup tanpa bayang-bayang rasa bersalah atau ketakutan yang membelenggu diri mereka. Bagaimana mungkin sebuah tindakan kejahatan dapat merampas rasa percaya diri dan harga diri seseorang? Kerap kali korban termangu dalam kesunyian, menyembunyikan luka batin yang sulit dipahami oleh orang-orang di sekitarnya. Proses pemulihan bukan jalan yang mudah bagi para korban. Dibutuhkan waktu, kesabaran, dan dukungan berkelanjutan dari lingkungan sekitar agar korban dapat mulai memulihkan dirinya secara psikologis. Dalam konteks ini penting juga menegaskan bahwa trauma korban tidak hanya mempengaruhi korban secara personal, namun juga berdampak pada berbagai sisi kehidupan mereka. Misalnya pada hubungan interpersonal, pekerjaan, dan melakukan kegiatan sehari-hari secara normal seperti manusia pada umumnya. Oleh karena itu, pemahaman dan perhatian yang lebih besar terhadap dimensi psikologis korban menjadi sangat krusial untuk menghindarkan mereka dari rasa keterasingan atau diasingkan dan depresi yang lebih dalam. Selain pentingnya dukungan psikologis dari lingkungan sekitar, langkah awal pemulihan yang praktis bagi para korban bisa dimulai dari menciptakan rutinitas harian yang tertata dan konsisten. Misalnya, mulai dengan menjaga pola tidur, makan makanan yang bergizi, dan meluangkan waktu untuk aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki atau olahraga ringan. Aktivitas ini dapat membantu meredakan dan memperbaiki kesehatan mental serta fisik secara bertahap. Selanjutnya, korban dianjurkan untuk mencari ruang aman yang mendukung seperti berbicara kepada teman, keluarga, atau bergabung dalam kelompok pendukung kejahatan. Dengan menyampaikan apa yang dirasakan secara terbuka dapat meringankan beban secara psikologis. Jika memungkinkan, korban juga bisa berkonsultasi dengan profesional psikolog atau konselor, yang mana sangat dianjurkan untuk mendapatkan penanganan yang tepat dan mendalam. Mengatur pikiran agar fokus pada hal-hal kecil yang dapat dikontrol oleh korban juga membantu membangun kembali rasa percaya diri dan harapan yang ada dalam hidupnya. Misalnya membuat
daftar atau bucket list, kegiatan-kegiatan positif harian, atau menetapkan tujuan sederhana yang realistis bagi mereka. Semua upaya ini bukan hanya menjadi langkah praktis dalam pemulihan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk proses pemulihan jangka panjang. Lalu ada aspek sosial atau sosiologis. Korban tidak hanya berjuang dengan dirinya sendiri atau bergelut dengan pikirannya sendiri, namun mereka juga menghadapi masyarakat di lingkungan sekitar mereka tinggal. Seringkali setelah menjadi korban kejahatan, seorang menerima perlakuan yang sangat amat berbeda dari lingkungannya. Masyarakat baik secara sadar maupun tidak sadar kerap memberikan label dan stigma tertentu kepada korban. Akibatnya, korban seringkali merasa terisolasi, dijauhkan, bahkan disalahkan atas peristiwa yang menimpanya. Dampak sosial seperti ini ikut memperparah kondisi korban karena mereka kehilangan akses terhadap jejaring sosial yang selama ini menjadi penopang hidup mereka. Gates dan Jefferson menjelaskan pentingnya memahami bagaimana struktur sosial, ketimpangan ekonomi, serta nilai sosial yang hidup di masyarakat berkontribusi menciptakan resiko menjadi korban. Dalam masyarakat yang tingkat ketidakadilan sosialnya tinggi, korban sangat rentan mengalami penyingkiran sosial. Mereka kehilangan rasa percaya diri untuk berperan aktif di tengah masyarakat dan kadang kehilangan peluang untuk bangkit kembali. Namun, disinilah kekuatan solidaritas sosial diuji. Apakah masyarakat bisa bertransformasi menjadi ruang yang inklusif yang mendukung korban untuk bangkit, ataukah sebaliknya justru memperdalam luka korban dengan stigma sosial mereka sendiri? Di bagian inilah peran lembaga sosial, organisasi masyarakat, dan juga jaringan keluarga menjadi sangat penting dalam membantu korban untuk pulih, diterima, dan kembali memiliki harapan. Keberadaan lembaga bantuan sosial dan organisasi masyarakat menjadi tiang penyangga utama dalam memberikan dukungan tidak hanya secara material, tetapi juga secara emosional dan moral. Kegiatan bersifat restoratif seperti forum mediasi atau dialog komunitas bisa menjadi ruang bagi korban untuk didengar dan diterima kembali dalam lingkungan sosialnya. Upaya pemerintah dalam menyusun regulasi terkait perlindungan terhadap hak-hak korban juga sangat penting, seperti program restitusi dan kompensasi yang tidak memandang status sosial korban semata, melainkan bertujuan mendorong terciptanya keadilan dan penguatan harkat kemanusiaan di tengah masyarakat. Bukan hanya pada tataran formal, solidaritas sosial dapat diawali dengan hal-hal sederhana seperti tindakan saling peduli, gotong royong, dan penguatan komunikasi terhadap tetangga menunjukkan bahwa proses pemulihan sosial berakar pada budaya kolektif bangsa. Dalam masyarakat yang sadar akan pentingnya empati dan keterbukaan, korban dapat menemukan ruang untuk tumbuh kembali, membangun kepercayaan, serta mendapatkan kesempatan kedua untuk berkontribusi secara sosial di masyarakat. Agar upaya pemulihan berjalan lebih efektif, lembaga seperti LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban serta organisasi masyarakat sebaiknya memperkuat layanan terpadu. Praktik ini mencakup penyediaan dukungan psikologis, profesional, layanan medis, hingga bantuan hukum yang mudah diakses oleh korban dan keluarganya. Lembaga-lembaga tersebut juga perlu melakukan sosialisasi terkait hak-hak korban, menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga pendamping, serta menghadirkan program pemberdayaan ekonomi agar korban bisa mendapatkan penghasilan layak pasca kejadian. Sistem aduan yang cepat dan responsif serta kerjasama lintas sektor dengan pemerintah daerah sangatlah penting untuk menjangkau korban di berbagai wilayah. Sementara itu, keluarga sebagai lingkungan terdekat memainkan peran kunci melalui penerimaan tanpa stigma, memberikan rasa aman, dan mendorong korban untuk
terbuka terhadap bantuan. Keluarga bisa membantu korban kembali percaya diri dengan menciptakan rutinitas positif bersama, membangun dukungan moral sehari-hari, dan juga aktif mencari informasi atau dukungan yang relevan dari lembaga terkait. Upaya kecil seperti mendengarkan tanpa menghakimi serta menjaga hubungan sosial dapat sangat berarti dalam proses pemulihan korban. Kiranya cukup sekian pembahasan tentang lingkup viktimologi dalam aspek ekonomi, sosial, dan psikologis korban. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.